sama aku Aza. Di video kali ini aku mau ngelanjutin dari video sebelumnya. Kalau kalian belum tonton, itu tentang persiapan kepulangan. Nah, di video kali ini aku akan jelasin tentang beberapa step by step di airport dari departure country atau negara keberangkatan, yaitu United Kingdom. Aku bakal gambarin keadaannya, dan ini juga penting supaya kalian gak kaget saat kesana, dan kalian juga bisa estimasi waktu untuk waktu keberangkatan. Nah, di stepnya ini aku akan buat singkat. Ada 4 hal yang menurut aku penting dan mungkin kalian harus tahu terlebih dahulu, karena waktu aku datang aku belum tahu apa-apa dan agak lumayan ribet sebenarnya. Jadi untuk itu kalian harus tahu tentang ini. Nah, yang pertama itu adalah you must fill the form from eHack. Itu adalah website dan apps dari Kemenkes Indonesia. Jadi kegiatan yang akan kalian lakukan saat waktu pertama kali akan check-in itu adalah mengisi form itu. Kalau kalian misalnya belum bisa ngisi form itu, kalian belum bisa lolos dari check-in. Nah, jadi aku baru datang ke airport terus langsung disuruh ngisi si eHack ini. Sebenarnya dari pihak officernya dari airlines aku itu udah ngasih kayak barcode. Kita bisa tinggal foto terus fill the formnya dari situ. Ngabisin waktu sampai kayak lebih dari setengah jam mungkin untuk ngisi form itu. Terkeos. Lama banget di sini cuma gara-gara daftar. Karena mungkin traffic si website ini banyak banget dari seluruh negara. Jadi lumayan sangat sulit untuk submit a form ini. Karena yang aku kemarin lakuin itu gagal beberapa kali. Sampai akhirnya aku dan teman-teman coba untuk download aplikasinya. Itu adalah eHack. Kalian bisa cari di App Store. Kalian juga bisa isi itu sebelum kalian sampai airport. Nah, kenapa kalian harus ngisi? Karena aplikasi ini itu digunakan untuk nge-track orang-orang yang punya possibility punya COVID. Nah, ini aku tunjukin. Jadi kalau kamu udah punya app-nya, kamu tinggal buka, terus buka akun, terus pilih hack. Setelah pilih hack, ada pilihan tanda plus at the right corner, and then you can choose international. Nah, terus habis itu kalian baru bisa fill the form ya. Setelah kalian berhasil isi form, nanti tuh kalian akan ditunjukin kayak gini. Ini adalah form yang kalian telah berhasil isi. Terus nanti barcode yang di atas itu akan digunakan saat kalian tiba di Indonesia. Jadi harus disimpan, di capture juga nggak apa-apa. Nah, habis itu kalian juga harus tunjukin negatif swab test kalian yang kredibel ke officernya. Udah, baru habis itu kalian bisa check-in. Ini yang kedua. Kemarin aku ada kendala untuk check-in. Mungkin terutama untuk teman-teman yang mau balik Indo for good, kalian harus perhatikan ini. Jadi kita tuh overweight di bagian kabin. Kebetulan lagi suwe banget. Terus setelah nimbang yang besar, tiba-tiba dia tuh mau ngecekin cabin kita, mau ngecekin backpack kita. Padahal kayak, coba deh, kalian pernah gak sih kayak ditimbang backpacknya? Kayaknya jarang juga kan. Tapi itu kayak one of a kind gitu loh, kayak jarang banget. Kita lebih banyak banget sampai akhirnya kita disuruh bayar. So how much in total? I'll give you the price in the one kilo. Yang hand carry-nya berat banget. 36 pounds per kilo. 36 pounds per kilo. Yes, please. And how many kilo that we access? 25 kilo, ma'am. For the Yeah, access? 25. 862 pounds. 800. 862. Itu sekitar juta untuk bayar access baggage. Oh ya, by the way, aku lupa kasih tahu, aku di Bandara Heathrow London. Terus kalau pas kalian check-in tuh ada tulisan kayak store gitu namanya access baggage. Terus kita setelah itu langsung ke access baggage itu. Terus kita tanya, kalau kita mau kirim koper medium sama koper small itu berapa ya harganya? Dan ternyata harganya tuh nggak jauh, kayak cuma ya 700 pounds atau setara dengan juta kayak gitu. Kita mikir kayak kok nggak beda jauh ya, terus kayak rugi juga sebenarnya. Ya udah deh, kita bayar baggage aja, aku nggak apa-apa gitu. Terus habis itu beberapa barang aku pindahin ke koper besar. Terus akhirnya kita ngantri lagi. Kalian tahu kan kayak kalau di airport, kalau pas mau check-in itu kayak banyak bilik gitu, bener-bener banyak. Terus aku itu pindah bilik. Terus habis itu kita menggunakan woman privilege kita untuk dapat officer yang cowok. Terus nah akhirnya kita kesana dan aman. Mungkin karena kita udah telat juga kali ya. Akhirnya si baggage-nya yang kecil ini yang di cabin tuh nggak dihitung. Mereka cuma ngitung access baggage di koper besar aja, koper yang di bagasi. Alhamdulillahnya itu tuh jauh banget loh, dari 800 sekian kita disuruh bayar di 216. Terus jadi pelajarannya buat kalian yang mau ke Indo for good, aku tahu pasti kalian bawa barang
banyak banget juga sama kayak orang-orang lainnya. Jadi tetap timbang-timbang aja sih, kalau bisa barang-barang yang gak kepake kamu kirim aja pakai ekspedisi kayak gitu, daripada kayak aku. Belum tentu kan kalian dapat officer yang baik gitu, jadi takutnya excess baggage aja. Oke, next yang ketiga. Jadi setelah kita berhasil check in, masukin bagasi kita, akhirnya kita jalan tuh. Kalian tahu kan ada yang body check gitu, terus cabin kita yang dimasukin ke apa namanya, kita disuruh lepas semuanya, nggak pakai sepatu juga, semuanya udah dimasukin ke kayak rak gitu untuk di scan. Terus luckily aku udah mindahin ke koper besar semua cairan yang aku punya di cabin. Nah, kita itu ternyata boleh bawa liquid di bawah 100 ml, tapi maksimal 1 plastik. Jadi plastiknya segini, nanti aku tunjukin. Jadi kalau misalnya ada barang yang nggak bisa masuk plastik itu, otomatis harus dibuang gitu. Jadi satu orang 1 plastik. Aku cuma buang 3 kalau nggak salah, parfum dan lain-lain. Aku lupa. Nah, tapi teman-teman aku ini, aku juga lupa ngingetin. Terus mereka banyak banget cairan, sampai akhirnya kayak buang parfum Chanel, terus kayak skincare ordinary yang gitu-gitu, kayak sayang banget sih menurut aku. Terus ya itu juga surprise kedua, karena kita dari kemarin sibuk ngurusin preparation, karena lumayan panjang preparationnya kan. Terus kita nggak terlalu yang gimana gitu sama flightnya, paling ya udahlah gitu. Jadi persiapan untuk kalian, jangan bawa liquid lebih dari 1 plastik itu. Kalau nggak salah kayaknya ukurannya 15x15, karena takutnya dibuang. Oke, jadi ini adalah yang keempat, ini adalah yang terakhir sebenarnya. Untuk boarding sendiri sebenarnya biasa aja prosesnya dan sama, nggak ada perubahan walaupun ada pandemi. Tapi kalau kalian pergi dari Heathrow, itu tuh jarak dari check-in ke terminalnya itu cukup jauh, sampai kayak kita harus naik train gitu. Oh my god, perjuangan pulang. Ini kalau gue sendiri nangis sih asli. Kalau gue lagi dapet, gue bisa marah-marah sih. Iya sih. Pasti kayak gue merasa, ngapain sih gue pulang sekarang? Gue nyesel box doang sih sebenarnya. Boxnya gue kayak bisa buka 1 lagi gitu, isi semua barang. 1 lagi lebih untung sih. Satu lagi Kemarin tuh lebih gue bilang ke untung. Oka, gimana kalau misalnya kita buka 1 lagi. Tapi kita nggak expect juga kalau ternyata seberat ini. Aku saranin sih, ini pelajaran lagi, lesson learn yang aku dapat. Usahain sampai sana itu kayak 4-5 jam sebelum, karena banyak step yang baru ya. Jadi itu akan taking your time more than usual kayak gitu. Kalau aku soalnya kemarin kayak 3 jam sebelum itu lari-lari banget sih pas mau boarding. Nah, untuk step-step keberangkatannya kurang lebih kayak gitu. Aku harap kalian belajar dari kesalahan aku dan teman-teman. Nah, aku di next video akan ceritain tentang step-step saat kalian di arrival country atau negara kedatangan, yaitu Indonesia. Jadi, stay tune.